Mas, oh, yuk terus pegangan berdua pegangan mas. Jebol sih mas, ngomong bentar. Pemerintah Kabupaten Tanggamus bergerak cepat menangani banjir dan longsor di Kecamatan Semaka. Selain menurunkan alat berat untuk membersihkan material yang menutupi jalan lintas barat, dibuat dapur umum dan posko penanggulangan bencana. Bupati Dewi Handayani bersama Kepala BPBD Tanggamus, Hamid Heriansyah Lubis dan jajaran melakukan peninjauan ke lokasi bencana. Dalam pengarahannya, Dewi Handayani mengatakan ada sejumlah langkah dilakukan untuk penanganan banjir tersebut. Di antaranya, pembersihan jalin bar dari material longsor dengan menggunakan alat berat, dilanjutkan dengan penyemprotan jalan menggunakan mobil damkar, dan menurunkan alat berat pada 4 titik tanggul yang jebol di Pekonwai Kerap dan Sukaraja. Lalu pemberian bantuan bahan makanan kepada masyarakat yang terdampak banjir dan mendirikan dapur umum dan melakukan inventarisasi jumlah kerugian. Selanjutnya penanganan permanen jangka panjang dengan mengajukan usulan perbaikan 4 titik tanggul yang jebol ke Pemprov Lampung dan pusat. Sebetulnya ditangani walaupun dalam bentuk penanganan sementara ya, yang kemudian rusak lagi karena tentunya mungkin daya tahannya karena penanganan sementara tidak sesuai dengan debit air ya ataupun derasnya air dan juga material yang dibawa dalam aliran sungai tersebut sehingga membuat tanggul ini jebol. Jadi saya mohon
penanganan itu adalah prosedur ya, sudah kita lakukan, nanti kita dirikan dapur umum kesehatan ada nggak nih? Iya, posko kesehatannya segera ya, karena 6 titik ya posko kesehatan. Kemudian juga langkah selanjutnya adalah menginventarisir kerugian yang ditimbulkan akibat adanya bencana tersebut ya. Jadi rumah ya, sehingga nanti PU ada? PU masih dalam perjalanan ya. Tentunya kita akan nanti menginventarisir sejauh mana perbaikan yang akan kita lakukan yang ditimbulkan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari adanya banjir ini ya, ditimbulkan program bedah rumah dan lain sebagainya, sehingga kita inventarisir. Kemudian dari pertanian ya, pertanian berapa lahan yang terdampak ya, apa yang akan bisa kita lakukan, pengadaan bibitnya dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini pun tentu kita harus berkoordinasi dengan pihak provinsi. Selanjutnya mengenai administrasi kependudukan daripada masyarakat ya, pasti karena rumahnya terendam banjir mungkin saja ya ada administrasi kependudukan yang rusak, kemudian juga semacam ijazah dan lain sebagainya, ini juga harus didata ya. Kemudian yang juga harus menjadi fokus kita, tolong Pak Sekda, kita ini tentunya harus melakukan upaya yang sifatnya lebih ibaratnya lebih terfokus lagi pada langkah agar nanti tidak terulang lagi bencana yang seperti ini ya. Karena tadi dilaporkan ada 4 titik tanggul yang jebol. Nah, maksud saya bagaimana caranya kita ke depan, artinya mengupayakan agar penguatan daripada tebing pinggir sungai itu tidak lagi nanti mengakibatkan bencana yang berdampak kepada masyarakat. Usulannya ya segera nanti dibuatkan, kalau perlu artinya itu dibawa ke provinsi, ke BNPB ya, kemana lah itu. Bagaimana caranya supaya ini nanti jadi tidak bersifat penanganan yang sementara, darurat saja, karena tentu akan terulang lagi seperti ini. Jadi kalau ibadah kita mengobati orang sakit, jangan hanya penanganan untuk menghilangkan rasa nyerinya saja, tapi justru kita harus mencari sumber akarnya. Nah, inilah yang tentu harus kita lakukan ya untuk jangka panjang ke depan. Sementara Kepala BPBD Hamid Heriansyah Lubis menambahkan, khusus untuk Jalinbar ditargetkan paling lambat sudah dapat dilalui kendaraan sore ini. Itu ada sedengkul itu berisi lumpur, kemudian ada material batu dan gelondongan kayu. Nah, inilah yang cukup panjang yang harus diselesaikan oleh alat berat. Itu yang pertama dan prioritas yang harus kami lakukan. Kami ulangi, ada bantuan dari P2JN, 3 ekskavator, 2 dari arah Lampung Barat atau pesisir barat, kemudian 1 dari arah Bandar Lampung. Tadi terlaporkan, yang 2 sudah masuk. Ini dari Lampung Barat berarti ya? Yang 1 mungkin tidak lama lagi. Kemudian hal yang kami lakukan yang kedua tadi malam adalah kawan-kawan relawan TNI, Polri semuanya melakukan evakuasi untuk Pekon Sukaraja yang paling terdampak, khususnya jumlah rumah. Sampai saat ini kita menghadirkan kepala Pekon untuk dapat hadir. Nah, ini yang cukup tinggi airnya dan ditambah dengan arus yang cukup deras. Dan satu yang sedikit membuat kita duka, yaitu pemakaman yang ada di depan rumah Pak Didi di Sukaraja itu membongkar jenazah yang berumur 4 hari ya, dari malam ya, 4 hari berumur 4 hari. Dan alhamdulillah jam 2 dini hari tadi malam kita ya, itu bisa dievakuasi oleh rekan-rekan dari tenaga medis. Kita mendapat Bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan kepada korban banjir Semaka, dapat menyerahkan ke posko penanggulangan bencana di kantor kecamatan. Dari Kabupaten Tanggamus, Galih Momentum TV melaporkan.